14, 14, 14, 17, 18 T. Ya, inilah seperti biasa ya. Stockbit, andalan satu dunia. Oh, ini BBRI, sorry. Ini BBRI. BMRI. Stockbit lagi kayaknya. I'm not used to complaining in front of people. I'm not that kind of guy untuk keep complaining what happening. Tapi ya today I want to kayak gitu kan. Kayak what a jerk. Hah. Jadi ya biarin lah ya, lepaskan. Em, terus, oh saya juga ngomongin kayak gitu di MPL ya. Saya nggak perlu ngomongin masalahnya apa. Saya bilang kalau misalnya bang, kita tinggal di satu komplek. Sebelah itu lagi party. Kiri kananku lagi nonton TV. Kita mati lampu, gue bilang kayak gitu. Masa satu komplek kita mati lampu sendiri? Ada yang salah dong, genset kita nggak benar dong. Masa kita mati lampu, gelap, gue bilang lampu kita nyala. Kayak, what's happening? Kayak gitu. Kalau ya dia tahu, oh lampu kita lagi padam nih. Gue nyalain genset lah. Udah oke kayak gitu. Nggak nih, nyalain lilin. Ngapain nyalain lilin? Orang terang kok. Loh ini lagi gelap. Ya mungkin saya kacamatanya yang hitam kali ya. Atau saya buta kali. Oh, bukan, bener, bener, bukan. Kita yang bego karena kita nggak ngerti. Kamu bego, kamu asal ngomong. Oke, kita spend sometimes untuk keep talking ini. Cuman yang kita harus mikirkan adalah sekarang saham apa yang jikalau kita ngomongin ekonomi jelek kayak gitu kan, udah jenuh kayak gitu kan. Bukan ekonomi jelek, sorry. Ekonomi Indonesia jelek harus lengkap. Karena kalau ekonomi jelek, yang lain baik-baik aja kayak gitu kan. Kita ngomongin specifically ekonomi Indo. Kalau kita ngomongin ekonomi Indo jelek, iya saya bodoh, saya nggak ngerti, saya salah ngomong. eh Kita harus mikirkan itu udah sesuatu yang hampir semua orang itu sepakat. Semua orang bodoh itu sepakat. Orang pintar itu nggak sepakat. Karena orang pintar tahu, orang bodoh nggak tahu. Jadi ketika itu udah fakta yang tidak perlu diomongin lagi. Nah, yang harus diomongin adalah what if, although sangat sulit ya. Kenapa sangat sulit? Karena ya kita lagi berharap kepada keajaiban. Em, Ketika berharap keajaiban ya kita berharap ya ada meteor jatuh, terus kita pray kayak gitu. Nah, kita pray-nya dalam konteks di sini adalah kita harus bisa memilih saham kalau semuanya berubah menjadi baik dan one trade-nya ini bisa reverse semua dan mengcover semua kerugian dan potensial win segala sesuatu yang terjadi gitu. Nah, itu yang harus kita cari dan iya, saya berusaha nyari lah gitu ya kan. Saya berusaha nyari. Saya punya stocks-nya beberapa, cuman I don't think it's a good time untuk enter until ini membaik. Tapi kita harus punya jagoan. Ingat itu. Harus punya jagoan. Harus punya jagoan untuk apa? Untuk kalau misalnya ini pivot, jagoan inilah yang akan selamatin kamu. Jadi apa jawabannya kayak gitu ya kan? Jawabannya tentu kamu nggak akan ketemu di saham-saham yang bermunculan dengan kata-kata bang. It's not going to happen. Jadi it's not going to happen kayak gitu.
Ini gua strongly garis bawah, gua bold, gua italic, gua fontnya gedein, gua ganti warna. It's not going to happen in banks. Jadi kalau kamu pingin, oh gua udah loss gede, we all do kayak gitu ya kan? Siapa yang nggak loss kayak gitu? Kamu loss, saya loss, dia loss. Saya tuh ketemu big player yang dia udah invest, udah di market, ya saya baru lahir lah gitu kan, 97 dia tahun 2000 udah masuk market dan segala macem. Yang kita ngobrol ya ngeluh semua kayak gitu. Nah, dan ya semua rugi. You don't have to worry. Kok gue rugi? Gue juga rugi bangsat kayak gitu kan. Lu rugi-rugi, lu kira gue enggak? Kalau gue enggak, lu boleh curhat ke gue kayak gitu. Gue juga rugi. Puki main gitu kan. Gue kesel juga kadang lihat orang. Kok gue rugi gimana? Siapa yang nggak rugi? Lu naik gue siapa yang nggak rugi? Sekuritas tuh yang nggak rugi gitu. Gitu. Siapa yang nggak rugi gitu? Lu beli sama apa naik? Iya, iya. Nah, oleh karena itu kita harus cari jagoan-jagoannya apa. Kita list down jagoan-jagoannya siapa, dan ya you are welcome to pick your poison ketika kita terjadi pivot. Nah, itu mau tidak mau kayak gitu. That is the only way, pelampung terakhir untuk misal ya kita ngomongin, gue minus 50%. Wajar nggak lu minus 50% dari total ekuitas? Menurut saya, menurut saya sih, in normal term itu nggak wajar. Tapi in this kind of situation, I believe more than 90% atau 95% orang bakal mengalami hal yang sedemikian. Yaitu ya drawdown-nya 50% dari peak-nya. Karena ya IHSG kita kan drawdown 30%. Nah, kita butuh satu hit. Kalau satu hit ini itu untuk ngebalikin semua. Ingat ya, satu hit untuk ngebalikin semua. Jadi pilihnya harus benar, pilihnya harus wise, dan momentumnya harus benar. Dan nggak akan BBCA, BMRI, BBRI, BBNI itu nggak akan. Itu mungkin, and to take suatu ekonomi untuk recovery, normally yang cepat itu 2-3 tahun kayak gitu. Kalau kita ngomongin ekonomi recover ya banking kita recover ya butuh 2-3 tahun kayak gitu. Ya lu mau tunggu 2-3 tahun untuk dia balik ke all time high, dan balik ke all time high ya 50%, 50% kayak gitu, 100% kayak gitu. Tapi ya itu pun kalau recover. Kita belum lagi 2029 election lagi. Dan kita masih dipimpin orang yang sama sampai 2029. Jadi very unlikely 2 tahun itu recover. Kalau ya gue bego lah ya, gue nggak ngerti gitu, gitu. Jadi for sure banking coret. Kecuali lu mau bilang, gue mau invest kok buat anak gua kayak gitu. Kalau lu mau invest buat anak lu, ya lebih baik jangan beli banking buat anak lu. Anak lu juga mungkin nanti nggak mau kayak gitu. Aku nggak tahu mereka mau atau nggak mau. Kalau gua, bapak gua, eh kalau gue punya bapak gitu, I can talk to my dad gitu ya kan. Tapi invest, bapak invest ke, kasih lu warisan BBCA, BBRI, dan gak usah pak kayak gitu kan. Lu mending duitnya itu investnya untuk sekolahku lebih bagus saja gitu. Aku nggak perlu warisan apapun, aku cuma hanya butuh educational yang proper kayak gitu. Jadi ini nggak akan terjadi. Banking, Telkom juga enggak, Astra juga enggak gitu ya kan, gila Astra. Astra ini, tahu nggak peak dari kejadiannya ini, kayak whole thing-nya menjadi kayak tiba-tiba many bad things itu terjadi. Itu kapan? Itu ketika momen-momen di sini. Momen-momen di sini itu sebelum MSCI. Itu momennya apa tahu nggak? Itu momennya Marta B. Jadi itu Marta B, ibaratkan, ayo sudahlah, forget it kayak gitu kan. Nanti kalian riset sendiri, udah banyak yang tulis. Saya bukan expert, jadi saya bego, jadi nggak ngerti juga lah. Apa itu martabak? Saya juga nggak tahu. Jadi ya, banking for sure not an option, gitu ya kan. It cannot save you.
Jadi kita harus bet, kita harus mikir adalah, oh ini kalau misalnya pivot membaik, ada satu barang yang harus gua hajar nih, sehajar-hajarnya buat apa? Buat gua balik semuanya. Nah, kalau itu sulit, kalau banking sulit. Nah, jadi kita cari saham-sahamnya. Sahamnya apa? Saya masih percaya sih sama saham konglomerasi kayak gitu. Karena kalau kamu lihat em, saham konglomerasi yang turun cuma KPIA doang. Karena ya ada sellernya dari SCG-nya. Tapi which is we are going to talk about it later. Jadi kita akan pilih saham-saham konglonya. Kita klasifikasi konglo mana yang dalam tanda kutip ya ini masih ada harapan lah kayak gitu kan. Mau screening pun gue malas banget kayak gitu. Sebenarnya saya sudah tahu di otaknya udah tahu gitu. Cuman ya let's do it lah ya gitu kan. Kita lihat nih. Aduh 5%-nya ini. Ini 5% semua orang rugi semua kayak gitu. Nih, sampai kayak BKSL, RLCO, apa lagi ya? BKSL, RLCO, film. Hah, ini mau lihat. Nah, ini BKSL, RLCO, film. Ini dia sampai ngetop up reponya loh. Kayak gitu. Itu kayak, oh ini TPA nih ada muncul ya. Nanti kita liatin ya. Kita lihat. eh Sampai top up repo loh. Kayak, wow. Wow kakak. Kayak gitu. NSSS juga top up repo nih. Penempatan repo. Nih, ada banyak ya dia ya. Saya ada pernah baca dia top up repo kayak gitu. Nah, top up repo kayak gitu. Jadi dia hmm, seorang emiten, seorang market maker, babak belur sampai top up kayak gitu. Jadi ya kita senyum aja ya, kata orang kita gini. Halo, apa kabar? Tidak baik kayak gitu. Heeh. Lu baik nggak? Lu kabar gimana kalau kita sekarang ketemu orang? Lu kabarnya gimana bro? Wah, aku baik bro. Bohong. Bohong, lu baiknya apa? Coba lu baiknya apa? Coba lu kasih tahu gue lu baiknya apa? Kayak gitu. The only thing yang baik itu sekarang itu cuma hanya bocil-bocil kayak gitu. Bocil-bocil yang ya ngurusnya besok makan apa, main apa, nonton TV apa. Ya, gue sih pingin banget jadi bocil lagi gitu ya kan. Kenapa gitu gue jadi dewasa? Hmm. Kita cari lagi ya. Film juga top up dia. Dicek aja gitu. Fore, Pak Ferry Sujono. Fuji Fore. Fore yang sempat nge-hype naik kenceng ya. Nih, kita hitungin barangnya. Itu dia emitennya YU sama KI. Dari tanggal segini sampai di live berapa, pas harganya di sini, kita ada hitungin barang. Kayak gitu kan. Coba dari tanggal 25 Februari deh. Kita langsung 25 Februari. Ini benar banyak banget kesempatan, ya banyak banget kesempatan untuk menjadi kaya raya kayak gitu. Kalau punya cash, masalahnya hampir semua orang udah nggak punya cash kayak gitu. Ada cash pun tak berani masuk kayak gitu. Mana ada yang berani masuk di masa-masa kayak gini? Jadi eh next millionaire, next trillionaire terlahir ketika bear market. Ini bukan bear market, bro, kayak gitu kan. Bear market tuh semua. Kita ini disaster market kayak gitu. There's a different, slightly different. Ini bukan kita bukan bear lagi.
Kalau bear market mah kita apa? Kita tai lalat. Tai lalat itu. Tai lalat adalah fungsinya tidak ada tapi eksistensinya ada kayak gitu. Hmm. Nah, kamu lihat Fore. Nih, YUKI ini pun kalau menurut saya pribadi, YUKI-nya itu emitennya. Jadi emitennya itu makan ya seratusan bio. Ini banyak nggak? Ya, nggak banyak. Cuman kamu harus cari saham-saham yang kering. Oke, rumus, sabar ya. Saya coba buka di sini dulu. Oke, kita rumus untuk mencari kapal, satu kapal ya, satu life jacket gitu ya kan. Satu kapal untuk membalikan semuanya. Rumusnya, rumus untuk mencari satu kapal, eh, rumus untuk mencari kapal ketika keadaannya membaik. Rumusnya adalah, pertama, kita harus cari saham-saham yang dalam konteks ada isinya. Ini pakai bahasa ada isinya, musuh lawan kata dari ada isi adalah kosong. Nanti pusing lagi. Ada apa ya sebutannya? Ya udahlah ada isinya. Kedua, ada kepentingan. Yang ketiga adalah ada eh yaitu tidak banyak penumpang. Which is adalah ini adalah hal yang rumus mutlaknya. Kalau kamu tadi ngomongin BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, Astra, itu nggak bisa, itu nggak memenuhi. Karena kenapa? Ngomongin ada isinya atau enggak, kalaupun ada isinya, maupun dia buyback 3T, 5T, buyback 3T di saham yang floatnya itu bisa 10T, itu means nothing. Jadi nggak bisa kamu cari saham yang isinya itu banyak retail, kepentingannya nggak ada spesifik, dan penumpangnya banyak. Jadi banking for sure no. Tapi kalau kamu lihat Forex kayak gitu kan, Forex apa aja ya indikator untuk kamu lihatnya ya seperti yang tadi ya kita ngomongin kayak gitu kan, seberapa rame ini barang, seberapa banyak bebannya kayak gitu kan. Kita lihat Forex. Nah, saham-saham kayak Forex, ya market turun dia turun nggak? Yes, turun. Tapi apakah dia berdampak banget? Ya tidak begitu. Ya kena dampak tapi tidak begitu gitu kan. Nah, kamu lihat, misal gitu kan, boleh, boleh, boleh. Siapa yang makan hari ini? Yang makan adalah KI-nya dan YU-nya. Dalam hal ini, yang saya selalu, bukan saya selalu bilang ya, yang dari sebelumnya bahkan dia di GOP 500-an, itu saya bilang YU sama KI-nya kumpulin terus-terusan. Jadi saham-saham seperti gini, terus sahamnya dalam konteks dalam konteks ya lumayan kering lah ya. Ini 20.000, 20.000 itu hitungannya so-so. Dibilang kering nggak? Kalau ngomongin SID, nih kita kalau ngomongin SID kayak gitu ya kan. eh Kalau ngomongin SID, dulu itu nggak ada orang yang ngerti SID. Tapi setelah kita Remora mempopulerkan, SID itu banyak yang dipakai. Wah, SID-nya turun, SID-nya naik. Nah, jadi pemahaman mereka hanya SID top top, tapi mereka nggak memahami prinsip dari SID.
Nah, kalau kamu lihat saham forex 20.000 itu banyak nggak? Kalau kamu melihat orang yang ngerti SID doang sebagai SID, tidak mengerti prinsipnya, kamu akan ngomong, wah 20.000 itu barangnya banyak. Barangnya menjadi tidak liquid. Menjadi liquid. Penumpangnya banyak. Tidak memenuhi unsur ketiga. Wrong. Karena 20 ribuan ini kebanyakan, saya cukup yakin, adalah orang-orang dari IPO. Yang which is pegangnya 3 lot, 5 lot, 1 lot. Ya, kenang-kenangan lah. Jadi jimat lah. Semuanya merah, cuma dia doang hijau. Kayak gitu mungkin. I don't know, kayak gitu kan. Why they don't sell it, I don't know. Mungkin mau jimat gitu ya kan. Gue juga pingin jimat, karena saya jarang nyimpan barang. Saya bisa nyimpan punya barang merah semua, kayak gitu. Nah, jadi ya saya juga mau jimat lah. Jual ke gue lah 1 lotnya, pasar nego lah kita gitu kan. Nah, gue bayar lu double lah juga nggak apa-apa 1 lotnya gitu kan. Gue pingin jimat ijo-ijo gue mana kayak gitu kan. Kok gue nggak ada rumput ini? Ini either tanah atau lava semua nih gitu. Oke. Kita baik. Nah, salah satu barang cara kita melihat apakah ini liquid atau nggak liquidnya adalah tentu satu pengalaman. Tapi kalau nggak ada pengalaman ya kamu lihat bid offernya aja. Bid offer 20.000 itu tidak seperti ini. Ini adalah bid offer ya kurang lebih di bawah 10.000. Jadi ini dikategorikan sebagai barang yang dalam tanda kutip kering gitu. Jadi I'm going to write it down, views. Tapi nanti kita back to, oh, yang ini yang gue mau kayak gitu. Nah, kita write it down views kayak gitu kan, yang memenuhi unsur forex. We walk through step by step. Nah, ini GPRA saham apa? Eh, ini kok ini saham nggak tahu saya sahamnya, agendanya apa, dan ketika retailnya nggak main seharusnya nggak oke juga. Nah, ini Hill juga ya reponya jual terus ya. Hmm. Saham kayak gini nggak apa-apa. Nih, dari 600 ke 14 nggak apa-apa. Bursa mah nggak apa-apa. Nggak ada masalah kok. Tapi kalau sebaliknya, 14 ke 600 udah disuspend lah, dipanggil lah. Aduh, I know life is not fair. Tapi gue nggak pernah berpikir setidak fair ini. Saya nggak tahu deh, negara lain fair nggak ya? Mungkin cuma hanya kita yang tidak fair. Eh, lagi, tarik lagi. Dok, Dokter Andes Locking Home. Sahamnya apa aja ya? Sahamnya apa aja ya? Sebagai Bapak Value Investing di Indonesia. Warren Buffett menurut gua sih hoki aja. Beneran, menurut gua tuh Warren Buffett hoki aja. Coba dia lahir di sini. Nggak mungkin dia terkenal. Yakin gua gitu. Dia hoki aja lahir di luar kayak gitu. It's just a joke dia. Ya, kita relax saja. Oh, ini yang nonton masih tetap ramai loh. Masih seramai yang dulu. Either kalian sejomblo itu atau segabut itu atau kalian senyangkut itu. Ya sama lah ya. Gaji TL. Ah, ya, Cevin. Ya, yang gimana? ABMM. Ya, BMTL. Ya, wih, gila BMTL. DILD. Ya, jadi artinya apa? We are bleeding bro, kayak gitu kan.
Kita ini udah disedot vampir darahnya kayak gitu. Saya sih nggak pernah kenal Pak Lo Keng Hong ya. Kalau kenal Pak Lo Keng Hong, mau pingin nanya, Pak gimana nih Pak? What do you think? Pak, kalau dia jawab, iya nih masih murah. Murah dari mana? Nah, terus remember kalau di podcastnya siapapun dari Bro Leon maupun dari sebelum Bro Leon atau dari sebelum siapapun dari pertama kali saya masuk market dan segala macam, I always say, I consistently say hal yang sama, yaitu Indonesia is not investable untuk saham-saham yang banking naik terus-terusan. Sangat sulit untuk lu cari saham-saham yang seperti itu. The only one ya BBCA yang lu bisa beli gede. BMRI, BBNI, ini bank negara siapa? Kayak gitu kan. Nah, ini SSIA-nya yang sebagai CGS Sekuritas Indonesia, yaitu YU-nya. YU-nya ini siapa ini si Bangke jualan tapi ya tadi enak lah tradingnya. Oh si Thailand, lu cewek cowok loh. Thailand. Dia punya berapa lot? Ribu, puluh, ratus, juta, puluh juta, ratus juta. Punya serat, baik banget, 100 juta lot. Oh iya, iya. Ribu, puluh, ratus, juta, puluh juta. 100 juta lot. Dia Thailand. Nah, orang Thailand inilah yang jualan. Apakah dia salah jualan? Tidak. Tapi kenapa dia yang serap Pak PP lah, ya. Mungkin dia jual ke retail kayak gitu. Ini dari tanggal 29 Mei. Anjir 1,6 T. Aduh. Ah, 1,6 T. Dari mana dia jualan? Di tanggal 4 Juni. Kalian tahu nggak? The only moment kita nggak tambah miskin itu Sabtu dan Minggu. The rest kita tiap hari tambah miskin kayak gitu. Sabtu dan Minggu kena lah, kena dikit lah, 0, sekian gitu. Ah, ah, ah. Udah jadi udah jadi well-nya hyperliquid, early investornya hyperliquid. Kenapa gue balik saham lagi? Apa yang gue pikirkan ya? Gue terlalu naif kayak gitu. Gue pingin orang-orang merasakan karena gue kealihannya saham. Bego kayak gitu. Aduh, kita bercanda-canda. Don't take it seriously ya gitu ya. Gue cuma bercanda biar light up the situation. Oke, jualan 3T. Jualan 4,5 T. Dia crossingnya lewat market ya. Crossingnya lewat market, 31 juta lot. Kalau 35 juta lot, kita bikin foreign dulu. Kita foreign, jualan 36,5 juta lot.
Nah, tadi barangnya itu kurang lebih ada 100 juta lot. Jualannya 36,5 juta lot. Tadi ada pasar nego. Pasar negonya itu kurang lebih 83 juta lot hari ini ya. 80 ini. Gimana ceritanya kalau kalian bilang Pak Pepe itu orang yang menurut gue ya, orang yang harus sangat diapresiasi. Karena dia bisa aja biar Thailand ini tom yumnya rasanya pahit kayak gitu kan. Di ARB-in terus-terusan, likuiditasnya nggak mau dikasih kayak gitu. Pasti pahit tom yumnya orang Thailand ini. Tapi Pak Pepe nggak melakukan hal itu. Pak Pepe masih kasih bumbu kayak gitu kan. Ya udah lu jual gue beli gitu. Nah dia komit lah. Saya nggak tahu si Thailand ini, si Bangkok ini dari mana barangnya kayak gitu kan. Nah kita lihat ya 83,6 juta lot. Plus, plus mana tadi? Saya pun lemas. Eh, plus 35 juta lot. Total 108 juta lot. Ini 10 juta, 100 juta lot. Artinya ada surplus 11 jutaan lot. By data nggak masuk. Jadi barangnya mungkin melebihi ini. Kita cek lebih dalam, tapi karena ini tanggal 4 Juni. Hari ini 5 Juni. Jadi dia konversi barang. Karena kalau barangnya dia nambah, ini nambah. Set, bukan dari pembelian dari market. Artinya apa? Artinya dia konversi barang. Pasti konversi barang. Kita buka, namanya apa? Namanya TPIA. Dia si Bangkok, One. Jai, barangnya 264 juta lot. Dia konversi 264 juta lot. Nah, ini scriptless-nya belum 100%. Jadi bisa dikonversi. Nah, dia udah konversi kemarin 9 juta. Ini 3 Juni dia konversi 9 juta. Terus dia konversi lagi, scriptless-nya naik jadi dia konversi naik berapa? Dia konversi 66 juta. Betul. Nah, naik lagi barangnya. Terus dia konversi lagi seharusnya hari ini. Total barangnya, nah, 264 juta lot. What the fuck, man? Orang banyak banget kayak gitu kan. What the fuck? Kayak gitu. Like, literally, what the fuck gitu kan. Pak PP udah keluarin dana sebanyak, anjir, Pak PP 13 T. Dia keluar 13 T. 13 T, coy. Lu kalau 13 T, lu beliin Pokemon, lu ditimpa mati lu. Kayak gitu. Satu Pokemon itu lu ditimpa mati lu. Lu makan Tom Yum 13 T, darah lu itu isinya pink kayak gitu, oranye kayak. Pahlawan tanpa jasa. Pahlawan tapi rugi juga jadi mau nggak mau. 13 T nanti kita comeback to TPIA. Nah, kita tanggung lah ya. Kita lihat TPIA. Nih, SCG Chemicals Public
Tuh, barangnya bener. Jancok gitu kan tuh. Mana tadi nih BDM-nya? 264 juta lot. Betul. Mirip-mirip, beda beda 10 juta ya. 264 juta lot, 30%. 30%, ini dia udah jual ya di investasi. Dia udah jual ini 13, 25, 13 kurang lebih 12 juta lot dia udah jual. 120 juta lot. Matematikanya masuk. 118 plus, coba ya, ini kan ribu, ribu, puluh juta, ratus juta. 135 plus 135,8. 254 match. Kalau gitu dia baru jual setengah. Baru 13 T jual setengah. Ah, mati nggak tuh gitu. Datanya match kayak gitu. Ini cara hitung barang. Ya. Mana, mana? Mana tali? Mana tali? Mana tali nih? Hmm. Mana ya nasib Pak PT ya? 258 tuh. Match tuh. Persis matchnya tuh. 258. Nggak usah senyum, gua nggak foto kalian. Eh, hari ini nego. Hari ini nego. Ini 4 Juni. Mengapa dunia berputar? Aduh, lihat segalanya. Semua jelek. Mana Pak PP ini? Hah? Aduh, Pak PP ini udah umur 81 loh. Nah, ini nih. Ini dia yang jualan market nih. Dijual, dijual. When ya? Menjadi 30 T, gue jual-jualan terus. 30 T di sini. Di sini dia waktu 300 T, bro. Ya, tapi ya nggak bisa jualan. Kayak gitu. 300 T tapi. Raymond. Bapak Raymond belinya, ini 46 lot. Iya, belinya 46 lot. Oh, ada beli lagi. Oh, ada banyak. 4.000, 5.000, 30.000. Headache, headache. Kita semua headache. Pak PP sih legend sih kalau dia bisa beres dari masalah ini ya. Nah, itu TPIA. Masih ada barang 15 juta loh. Gimana tuh? Market panik nggak? Gitu. 150 juta lot. 150 juta lot itu equals to, kalau dikalikan harga sekarang, hari ini transaksi 38 juta lot. 38 juta lot 5,5 T. Jadi 38 kali 4. Nah, 8 kali 4. Kalau gitu 5,5 T
kali 4. 22 T lagi. Jadi Pak Pepe beli kurang lebih 40 T. 40, dia butuh, kalau misalnya kita asumsi dia jual semua ya, dia butuh beli sebanyak 40 T TPIA. TPIA 40 T. Brand, waktu itu dia beli dari si forennya. Ini 1 T. Mahal doang. Cepat lah, lu persulit hidup orang. Babi emang. 1,5 T. BRPT, BRPT ya 500 M lah. Cuan, ya 600 M. Lagi sahamnya. Petro enggak, BRPT. Habis berapa nih? Habis 50 T loh. Habis 50 T, bro. What's happening, guys? 50 T. 3 billion US dollar. Kaget sih. Oke, all the best, Pak Prayogo Pangestu. Aduh, sedih banget gak sih? Kayak, and for fact, no one cares about you. I thought apa yang membedakan manusia dengan yang lain? Manusia itu sama-sama punya hati. Kucing juga punya hati. Kucing gua bisa tahu kalau misalnya gua lagi sedih atau lagi banyak pikiran, ya dia kayak gak ngerecok aja kayak gitu. Dia cuman ya sini gua manja-manja. Sama manusia juga soalnya sama. Tapi kucing nggak bisa mikir. Gue naik 3 tambah 3 atau TPIA gimana dia nggak bisa jawab. Manusia bisa mikir. Jadi kalau udah sampai nggak dipikirin, terus nggak dipeduliin, kita plastik bro, plastik yang terbang. Hei kau, antek-antek plastik. Hidup plastik. Nah sekarang gue namain gue plastik. TPIA tadi udah, impact juga. Aduh, gue sih pegang impact lumayan gitu ya kan. Sakit juga, gue tahu dia ARB gitu kan. Tapi lu lihat, kita lihat MK-nya beliin kayak gitu kan. Kayak they are fighting for their life kayak gitu. Tapi ya, gue baru lihat hari ini. Hari ini yang kuyur tuh pure retail. No worries lah ya.
Nah, pure retail yang makanin SQ-nya gitu. Nih SQ-nya makanin terus-terusan gitu. Nah, SQ-nya nyangkut 800 M, bro. Ini SQ-nya itu emitennya. SQ-nya buyback, LGKI-nya itu emiten. Nyangkut sa- satu, nyangkutnya pucuk lagi ini. 900 M. Satu T loh. Satu T dia bisa setengah kayak gitu. Nah, kita hitungin duit orang ya, biar penderitaan kita berkurang sedikit. Biar kita hitung. Ini loh tutorial kita punya satu T terus dirampok. Kayak gitu loh. eh Energi ya. Saya sudah lama banget nggak lihat energi. Sahamnya gimana? Energi. Hmm. Ini sih no volume, low volume, tapi yang trading asingnya cenderung yang trading itu adalah ada emiten sih beliin. Energi sih murah sih, tapi nanti deh kita lihat lagi. Ini ALI, nah Ankara Logistik Indonesia. Nah, saham yang nggak akan terpengaruh adalah saham-saham yang SID-nya segini, 1.600. Nggak akan ngaruh dia, bos. Kayak gitu kan. Naik turunnya mas, suka hati dia. Gitu. Tapi apakah saham kayak gini? Oh, sama satu lagi. Begitu. Likuiditas. Nah, likuiditasnya apakah memadai untuk kamu masuk? Nah, masalah likuiditas itu adalah back to your own personal. Apakah ini bisa atau tidak dimasukkan sebagai likuiditasnya kalian. Kalau kalian menganggap ALII bagus gak? For sure, definitely, 100%, 1000%, bagus. Konglomerasi iya. Barangnya enteng iya. Yang kumpulin siapa? KI kumpulin terus-terusan kayak gitu kan. Misalnya, nih barang yang likuiditasnya itu nggak ada sama sekali. Barangnya yang likuiditasnya, nah ini 2000 lot nih palsu semua, yang benar tuh kayak gini. Yang benar tuh kayak gini nih. 10 lot, 50 lot, ini palsu semua. Ini barang dia semua. Dia tapi kumpulin lah 400 ribu lot. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ini udah pasti emiten. Nah ini ya, suka hati dia. Dia mau bawa kemana? Dia mau bawa ke bulan dulu, dia mau ke gocapin dulu, semua bisa. Ini benar-benar, udah benar-benar suka hati, suka kepala jidatnya dia. Kayak gitu. ALII-nya. Nah, oleh karena itu, karena suka-suka dia, ini apakah bagus? Menurut saya pribadi, ini sangat bagus. Akan tetapi, apakah kamu bisa masuk? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya masuk ini, adanya sahamnya arah kita yang buat. Jadi buat apa? Gue mau guyur, nggak enak. Kalau nggak guyur, gue diguyur. Miskin lagi gitu kan. Ah, gue sedih sih. Gue pingin benar-benar, aduh, gue liat orang kan nggak ada yang komen saya sih gitu kan, saya cuma kepikiran gitu kan. Wah ini kaya dari jualan kelas, please gue bikin kaya dari jualan kelas aja, gue mau trading. Stres gue gitu, gue stres tolong. Aduh, kalau nggak orang, wah ini kaya dari guyur member, please gue bikin banget guyur member gue. Gue juga stres, gue nggak guyur, gue nggak enak sama mereka, mereka nggak enak sama gue, sama-sama rugi kayak gitu. Ah, tolong gitu. Sinema, udah lama saya nggak nonton Elite Cinema.
Sama apa sih ini? 20.000 Cinema. Harganya berapa ya? Wanjing. Ini nonton film. Film apa ini? Film apa, Cok? Ini lu nonton film porno tapi yang main hantu. Film porno hantu ini serem banget nih. Udah hantu porno lagi kayak gitu. Gila ini. Ah, ah. Eh. Aduh, ini benar-benar film hantu porno nih. Harum Energy. Ah. Eh, oh, Harum sih oke lah ya. Tapi apakah saya mau? Harum, fundamentalnya bagus nggak? Storynya bagus nggak? Segala macamnya. Ya, orang fundamental mengatakan ini bagus. Tapi apakah dia bisa jadi sekoci atau mobil atau kapal yang nyelamatin kalian ketika ada kejatuhan itu? Sulit. Kenapa? Karena likuiditasnya ada. Sorry, karena bebannya banyak satu. Terus kemudian nggak tahu ada narasi apa. Ini sangat sulit kecuali something big bisa menyelamatin kalian melalui harum. Dalam konteks ini, menurut saya sangat sulit. Jadi skip, gitu kan? Skip. Apalagi. Apa lagi ya? Ini adalah kapal andalan, tidak goyah. Nah, kenapa tidak goyah? Karena tidak liquid, kayak gitu kan? Ini adalah kapal goyah. Ini yang ya I don't want to jinx it ya gitu ya. Kan saya takut ngomongin dia. Nih, ya saya sudah ya ini tahu lah ini ulah siapa. Kayak gitu. Jadi dibanting saya sih nggak heran. eh Apa itu? Ini sih nih kayak gini-gini nggak liquid. Dia SQ-nya beli sangat banyak di harga-harga sekarang. Tapi apakah ini bisa menjadi menjadi apa ya? Menjadi kapal penyelamat NT? Ini lebih tepatnya ya saham invest ya yang saya bilang. Jadi saham invest di saham kini masih oke, cuman ya saya nggak tahu apakah dia bisa lipatnya luar biasa. Ini memenuhi unsur. Memenuhi unsur ada isinya, saat transaksi ada, SQ-nya banyak beli barang. Tidak banyak penumpang, likuiditasnya masih bisa lah kalau lu mau beli-beliin terus. Nah, masalahnya kepentingannya apa kayak gitu. Kecuali tiba-tiba di backdoor atau tiba-tiba kapalnya bisa terbang gitu, jadi kapal Jack Sparrow atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kapal dia tidak karam, kapal kita yang karam. Nah, MBSS masuk nggak? Ya, oke lah, I put it on the list. Gitu. Tapi again, I give you the list, it's up to you gitu. Gua beberapa hari ini kan nggak kasih rekomendasi ya, udah seminggu 2 minggu nggak kasih rekomendasi. Kenapa? Gua takut kena mental kalau kasih rekomendasi kayak gitu. Gua yang trading sendiri, hari ini untung besok rugi, hari ini untung besok rugi, naik 2 hari turun 2 minggu. Yang mana berani gue kasih beli ini beli itu kayak gitu. Udah lah, untung untung sendiri rugi rugi sendiri aja gitu. Eh, Sedih loh. Naik 2 hari turun 2 minggu. Naik 2 hari turun 2 minggu. Jadi 2 14.
Ya, Sabtu Minggu hilang lah. Jadi 10. 1 banding 5, bro. 1 banding 5. Jadi chances menang lu 20%. Mending gue ke kasino main blackjack 50-50. Gue main bakarat. Banker player 50-50. Walaupun ya dicurangin lah gitu ya. Tapi 50-50 gue masih bisa menang kayak gitu. Mending gue main poker. Ya kalah terus sih. Oke, pemegang efek selesai. Laporan kepemilikan, malas lah. Nah, kita ke saham. Apakah kita mau lanjut ya? Coba saya lihat. Malah makin ramai. Oh, harga plastik aja naik kok. Jangan ngaku-ngaku plastik. Iya, kita turun loh. Kita ini tai lalat. Hidup tai lalat. Gitu. Apa ya? Kamu ngomong apa? Hmm, Udah sih. Lanjut nggak ya? Aku juga capek. Belum makan juga. Kusut-kusut bahasanya. Hmm, kita lanjut dikit lah ya. Jadi I have some wishes untuk tahun ini. Satu, ya sekitaran lebih peka. Jadi ekonomi bisa membaik, bursa kita bisa sehat, bisa balik ke all time high, konglonya masih mau berpartisipasi. Itu first wish list. Second, ya cara nikahan segala macam lancar-lancar sampai setelah nikah. Yang ketiga adalah Portugal juara World Cup kayak gitu. Oh, aduh, shoo. Hah, 1 dan 3 ya sulit sih. Eh, Oke, kita kembali ke laptop. Kita lihat lagi. Em, Cari emiten-emiten. Yang gini-gini ya, ini emiten-emiten kucing ya. Jadi nggak bisa di tradingin. Lanjut, ini masih kucing. Yang di depan kucing-kucing rata-rata. Ini pizzanya pizza apa, saya juga tidak tahu. Hmm, SCMA, tumben lu. Ah, nggak mau ah. Mau World Cup, mau World Cup nanti ini. Oh, kita SCMA hebat loh, kita keluar pucuk loh. Sayangnya kita saham nggak keluar pucuk. Karena anjing. Ah, kita lagi olahraga, nggak ada tenaga gitu kan. The only way gue push tenaga itu gue mikir IHSG. Wah, anjing nih, parah nih, parah nih. Langsung lebih kuat ya. Hmm, lanjut, lanjut, lanjut. BDMN. BDMN saya sering main ya waktu itu, tapi udah enggak. Oh, katanya kan mau diakuisisi di 7.000 segala macem. Iya,
Mana ya? Apakah it's an opportunity? Oh, dikumpulin terus. Ini kenapa siapa yang mau akuisisi? Ini Korea ya? Korea ngapain sih dia akuisisi di sini? Tahu nggak sih kita negara apa? Ini sama-sama merah putih, tapi kita merah putihnya bukan Singapura. Nah, lanjut, 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 lanjut. Oh, ini saya tulis ya. Investable. Terus ada ITMG. Investable. Kenapa investable? ITMG kembali ke harga NI-nya kumpulin. Dan NI-nya itu kumpulin terus-terusan. Nah, ini average NI. NI kan kumpulin sini, tiba-tiba perang, bla bla bla. Harga batu bara naik, asingnya beli, asingnya nyangkut semua, including me. Gitu kan, ya, gue di sekitaran sini lah. Nanti baru, tiap hari kerjanya nyangkut. Gua, gue ini professional trader udah kayak noob trader anjir. Gue beli turun. Apa sih kayak gitu? Kenapa gue jadi XC kayak gitu? Gue bukan XC. Kayak, bangsat. Nah, ini ternyata penderitaan XC dari dulu. Hmm. Wih, nih ada nih. Nah, ini ada nih. Wih. Whatever. Oke, investable. ITNG. Fundamentalnya bagus. Stok. Oh, lucu ya. Ini udah. Harga coal price. Ini coal price loh. Nggak di sini kayak gitu. Ini kan dulu pas perangnya lebih parah tentang coalnya. Coal price-nya gini loh. Fundamentalnya sejalan. Duh. Eh, ya. LK-nya akan bagus. Pendapatannya lebih banyak. Hahaha. Kata siapa tidak tidak begitu Ferguson. Lu kalau di US benar. ITMG investable. Oke, kita lanjut lagi. Bla 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 bla. ALI tadi ya sebenarnya iya. Cuman I don't know how to put it lah. Ini terlalu sangat tidak liquid kayak gitu. For your own purpose saja. PXL, ADMR. Uh, begitu seksi LG-nya ngesapu sendiri semua. Gue mau masukin ke watchlist bisa di trade tradable. Tapi ya gue lemas ya mau nge-trade dia ya. Oh, kalau udah ngomongin trading lemes banget gitu kan. Ya, semangat semangat. Besok lebih rugat lagi. Tradable. Nah, ini untuk ya sekalian saya screening untuk hari Senin ya. PXL, DMR, Line, VC, TGO, lalalala. IRA. Nah, IRA bagus ya, karena dia jual jarum suntik. Mungkin banyak orang stres mau suntik. Nah, ini IRA bagus.
Banyak orang stres, jarum suntik, suntik ini, suntik itu. Nah, itu bagus. Naik, fundamentalnya bagus. Grow, S- stres naik, company grow naik. Good job. Oh, KF juga pasti bagus. Hmm. Ada, oh, naik, ada rumah sakit jiwa nggak ya di bursa kita ya? Emitennya, emiten yang bisnisnya rumah sakit jiwa. Pasti naiknya banyak juga. Atau sekolah, karena kita banyak orang bego nggak sekolah. Jadi harus masuk sekolah, fundamentalnya bagus. Oh, storage-nya bagus tuh. Lu ada sekolah, lu IPO kan, lu jual konsep kayak gini. Saya melihat Indonesia banyak orang stres dan orang bego. Ira Fore tadi udah. MBMA lagi. LG lagi tak? PD lagi. PD kan Pak Boy. Murah. Semua murah, Pak. Duit gue yang nggak ada. Oh, gue nggak kebayang sih orang yang pakai margin jual kolor sih. MBMA. Hmm. Oke. MBSS tadi udah. Sini mah. Ini film harus di-ban nih. Ini udah porno. Ini hantu lagi. Ini psikopat. Itu psikopat. PT-PT ayam ikai. Hmm. Oh, bang. BRMS juga udah lama nggak main. Harganya 510. Kita main sini, kita jual sini. Untung gue nggak tengok lagi. Gue tengok lagi, gue pasti beli. Gue beli lagi, pasti gue nyangkut di BRMS. Untung nggak nyangkut di BRMS. Kalau beli BRMS udah jadi babi remes nih. Beneran diremes. Diremes di biji nih babi remesnya nih. Biji lu di sat 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 sampai lu mati ya ini. Mati kesakitan. Oh, my balls. My balls. My ball hurts, brother. You squeeze my ball. Waktunya sel. Edit mah ini mana ada ini. Nipu. RMS ya. Mereka mungkin nggak bisa melihat exitnya di mana sih. Jadi belum ada kepentingan kali ya. Jadi kepentingannya belum ada. Jadi eh ini gue galau ya. Ya, gue galau sih. Bagus, nggak bagus. Bagus, nggak bagus. Kalau sih jelek enggak. Bagus, ya udahlah. Skip, skip, skip. Taruh duit juga. eh nah, ICBP. Nah, ICBP juga softnya bagus. Lagi tren makan Indomie. Oh, ini Indominya kita makan nggak dimasak, bro. Kayak gitu. Jadi, saya nggak tahu kalian ya, kalau saya di kampung, saya itu dulu suka banget Indomie, dikeluarin minyaknya, diremes, dibuang setengah, masukin bumbu, dimakan. Nah, itulah yang nggak usah dimasak kayak gitu. Karena nggak ada duit. Bukan karena nggak ada duit sih, karena enak aja gitu. Nih, udah balik ke harga COVID nih. Mana COVID? COVID. Nah, ini adalah Indomie. Boleh dicoba.
sangat enak. Terus gue ditipu mak gue gitu. Ih, lu makan itu nggak masak itu kan keras. Nanti lambung lu sobek. Terus gue nggak makan lagi. Terus pas gue besar, mak gue nipu gue nih. Gue makan lagi kan. Nah, itu sekarang kita boleh makan bersama. Indomie nggak usah dimasak. Enak kok, serius. Kayak mie remes. Kita kayaknya kebanyakan stres ya. Nah, ini LLCO nih. Sarang burung walet. Isinya burung doang nih. Waletnya nggak ada. Sarang burung. Ini lucu sih ini. Di IPO, digoreng 400 M, harga 4688. Yang setengah. Ini sarang burung, burung apa? Ini bukan sarang burung sih, ini sarang heo jadi ini. Hmm, CO. Oh, nih Bapak OKOC. Gimana sahamnya? Oh, tak oke OC. Tak oke. La la la. Adaro. Ih, kok saham-sahamnya Pak Thohir bagus-bagus ya? Adaro gue kurang berani deh. Gue mungkin tadi ada ADMR, MBMA, tapi I know sekarang Adaro bagus-bagus. Hihi, kukul 170. Ah, suruh mereka jualan ya. Mereka jualan ya kita habisin dong. Kayak gitu, kita jual habis. RFLG-nya nyangkut nih. Gitu. Tapi gue nyangkut juga yang lain. Gue TP Koko, nyangkut di yang lain. Sama aja ya. Ah, apakah boleh masuk? Ya, RFLG-nya sih. Nah, ini orang nanya. Nggak tahu sih ada yang nanya atau enggak ya. Cuman, let's say ada yang nanya gitu ya kan. Eh, kok ini kan lu dulu masuk Moonstock. Lu beli di ulang tahun lu. Nah, tanggal sini kan. Terus arah kan kita hitung barang. 200-an nih. Set. Nah, di sini beli. Terus ada yang jual. Terus beli lagi. Terus jual lagi. Nah, kan ini Moonstock kok. Mereka RFLG-nya masih nyangkut di sini kok. Yes. Benar dia nyangkut. Terus boleh masuk lagi nggak? No. Kenapa no? Karena dia di sini aja udah jualan. Dia nggak visioner. Cuman ya 1X udah jualan kayak gitu. Ya kita kan carinya yang bisa repeat baliknya itu luar biasa. Dan ini kelihatan ya dia udah nggak tertarik lagi. Bukan tertarik lagi, dia nyangkut juga ya. SID-nya juga udah mulai banyak. Itu udah keluar. Jadi ya saya kurang tertarik lah untuk saham-saham se- seperti ini. Bagus nggak? Ya bisa, teman. Kita bisa lihat dia nggak gitu ada agenda. Dia mau raise issue, dia sell on news. Artinya apa? Artinya ya menandakan ya saya sih udah kurang strike loh. Yang jual LG-nya juga di sini jualan terus, smart money-nya ya udah. Jadi saya not interested to Koko. Lalalala, PSKT. Sudah lama saya tidak lihat Red Hotel. Nah, ini Red Hotel fundamental juga mungkin bagus. Kenapa? Banyak orang jual rumah, tinggal di rumah jelek. Tinggal di hotel yang menengah ke bawah. Yaitu adalah Red Hotel.
Red Hotel, red-nya itu seperti portofolio satu Indonesia Raya. Cause we are red, never green. Red, red, red. La 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 la. Vektor, dia mau write issue. Vektor juga saya sih Vektor ya. Apakah dia bisa menyelamatkan Porto? Gue mikir dulu. Likuiditasnya ada isinya, ada kepentingannya, tidak banyak penumpang. Tapi upside-nya bisa berapa ya? Nah, harusnya kalau jebol 1.000, 2.000 should be very easy. Itu dari current price hampir 3x. Oke. Jadi, oke, oke. Masuk, masuk. Masuk ke dalam kategori kayak gitu kan. eh Kategori sektor. YU-nya makanya bagus-bagus. Yang keluar retail-retail. Ya, floatnya ada dikit lah. Oke, kita lanjut lagi. La 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 la. Peke-peke. Peke-peke satu grup sama sini. Ini ya PG-nya kumpulin lagi. Cuman ya ini agak kurang liquid. eh agak agak dajal ya, bukan dajal ya, agak liar lah gitu kan. Itu liar. Jadi liar ya ada. Ini saya tulis aja biar kalian free to choose. As always kayak gitu kan. Di luar dari saham ini saya mostly unlikely akan sentuh. Tapi akan pilih saham mana nanti saya akan kasih tahu gitu. La 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 das. Nih, siapa nih exchange? Jelas bukan saya. Saya orangnya tidak beli dulu baru pom-pom. Tidak, never, never. La 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 MDKA. Apakah hmm, barang Pak Thohir ini bagus-bagus loh dari tadi loh. Ada apa nih kebijakan tentang DSI itu tidak menguntungkan mereka, tapi transaksinya bagus. Apakah batal? Please batal, please batal, please batal, please batal. Tapi kita beli dulu, baru dia batal, terbang arah, kita jual, baru dia bilang, oh itu hoax, ARB, kita beli lagi, naik lagi. Oke, eh Jasa Marga. Ini tol atau jalan tol atau tol lain ini? Tol, tol, tol. Nah, 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 lanjut lagi. Emas. Uh, very sexy. Gila loh, Pak Thohir semua loh. Konglo diam-diam mematikan. Nah, kalau MBMA, ADMR, MDK, emas, milih mana? Milihnya emas. Karena apa? Emas, cara screening pemilihannya adalah seperti gini. Nih, emas. Lebih, ya, berkurang terus. Terus lebih dikit dibandingkan dengan, ini kan 35 ribu. Adaro, 200 ribu. MBMA, 60 ribu. MDKA 40 ribu. Jadi ya pilihan pertama ya emas, kedua adalah MDKA. Ada row paling terakhir karena
sesuai dengan empat komponen yang tadi kita bilang. La 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 la. INKP. Piu. La 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 la. La 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 la. Tidak ada. Tidak. Diva. Uh, sakit sih. Nah, ini yang sesuatu yang saya nggak ngerti. Saya tahu Cang Cimeng beli bawah, beli sini, beli terus. Ini kan lumayan gila juga ya. Maksudnya, ya let's say lalu beli 50 M. Bottom deh, lu beli 50 M. 50 M jadi 100 M. Balik lagi hilang. 50 M jadi 250 M. Balik lagi hilang. Nah, ini saya nggak mengerti. Eh, saya nggak mengerti, tapi sekarang saya mengerti. Karena saya ada di sini dan saya nyangkut. Satu nurah isu lah, gitu kan. Ah, udah lama nih gitu ya. Oh, nih, Zimbabwe dolar. Hmm, mana capnya? Negara gimana nih? Mereka nggak ada kolam berenang, bro. Anjir, kita kalah sama negara kayak gitu. Hmm, saya nggak pernah ke Zimbabwe sih. Eh, coba ya satu kali. Set, aduh. Ya. Anjir, 10 tahun juga kita ternyata kalah loh. Semenjak COVID kita compare to their kalah loh. Hmm. Ah, oke, kita balik lagi. Keluarga Pak Martins. Kenapa saham-saham, kenapa asingnya beli gede? Kenapa saham-saham per inian bagus-bagus ya? Aduh, apakah Pak Prabowo mendengarkan keluhan kita? Apakah tidak jadi? Apakah, apakah, apakah IRSX? Nah, kita buang di sini ya. Mana kita buang? Lupa ya. Sekarang sini lah.
volume yang gede banget gitu. Speaking of IRSX, ingat gimana? Ho, 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 ho. Ingat wifi, wifi, wifi. Hmm, disconnect lah wifi lo. Gitu. Ah, gila nih ya bursa kita. Oh my God, look at my butt. My butt is gone. I have nothing left. Uang bodoh amat. Tuh, Inco. Tuh, yang makan bagus-bagus loh. PD semua yang makan. Kenapa saham-saham call ini dikala IHSG digempur, mereka ada gap up bagus-bagus. Aman. Aman, very nice ya. Ini aman ya. Gue kasih tanda seru. Jadi high peak-nya itu aman sama emas. Itu yang gua highly concentrated ke sana. Cebre. Hmm, relatif kuat ya. Oh itu kalau Pak Gabriel Ray masuk di harga berapa? Minggu. CP masuk harga 800 ya. Merah. Oh, yang dia posting. Oke, oke, oke. Nice, nice. Oke, oke, lanjut. Bufa. Bufa, I like it ya. I like Bufa so much. Bufa ini bisa tradable, bisa di sini juga. Di harga sekarang, menurut saya pribadi, Bufa itu ini ya, dari yang dia reboundnya tanggal 29-nya yang dia arah itu yang makanin itu YUHP, SS. Nah, ini smart money-nya. Dan dia betul nyangkut sedikit. Ya, I think this one is a very good opportunity, Bufa. Tapi ya, untuk sekarang ya semua lebih ke tradable terlebih dahulu. Lanjut, 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 lanjut. Dewa udah jadi. Dewi. Gila nih. Saham Dewa adalah saham yang paling saya hindari dari kemarin. Dari dulu sih. Jadi GoPN udah nggak main lagi. Itu paling banyak retail, financial restructuring-nya paling ketara. ESA, ESA, ESA.
ESA juga saya nggak sentuh ya. Kenapa? Karena saya ciong sama ESA, saya beli dia turun, saya jual dia selalu naik. Kalau itu untung sedikit, tapi tunggunya lama sekali. ESA. Impact. La 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 la. Nah, ini saham tobat nih. Nah, aduh, tidak main. Saham tobat tidak main. Bla 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 bla. Bla. DSSA. DSSA tradable. Hmm, gila BNBR. Waktu itu saya pernah lihat konten siapa ya? Intinya sih bullish banget sama BNPR deh. Lupa gue siapa ya. Di 200-an dia bullishnya. Karena ada isu bla 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 bla. Rontok juga. Hmm, oke. Yang bagus sudah tidak di depan. BP ya. Setelah cut loss. Apakah dia masih bagus? Untung saya cut loss. Sakit sih. Ini saya cut lossnya gede sih. Kalau ini saya cut loss BP lumayan gede. Hmm, iya. Saya cut loss di harga sekitaran ya di sini-sini seharusnya. Saya cut di sekitaran ya saya 13 Mei. Iya, saya cut loss ke bawah sih VP-nya. Trot 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 anjing gitu kan. Uh, hmm, hidup ini tidak ada kesempatan. Hidup ini harus tidur saja. Jangan jadi WNI. Hidup ini sakit kepalaku. Uh, mana lagi ya? WBSA. WBSA somehow. Kok sih WBSA saya lumayan banyak barang ya. Oh, saya cukup bullish sama WBSA. Tradable, investable ya. Saya akan tulis ke sini. CP yang dari kemarin makanan itu bukan saya. Jadi ininya tebakanku adalah emiten. MG-nya apakah foreign? Oh iya, MG-nya foreign-nya kumpulin. CP-nya bukan saya. Jadi, tapi barang saya tuh lebih dari ini. Gitu. Oh, saya emiten. Oh, saya emiten. Mereka lagi kumpulin sideways di sini. Whoops. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Brand. 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 Brand itu benar-benar untuk hanya trade by momentum yang ngerti bid offer aja. Kalau enggak, no comment. Karena itu transaksi wise udah cenderung lebih susah, lebih bingung karena eh, proksinya Pak PP ya. Seperti kayak gitu, tradable. Oleh karena itu, hanya yang ngerti-ngerti aja. Mina, ES. Oh, Mina ini juga sangat bagus. Tapi, kenapa ya? Mina,
Hmm, Petro, kalau tidak cut loss. Petro saya nggak sentuh ya. Saya nggak trading semua yang dari kemarin trading saya cuman BRPT, untung di BRPT, untung di Brand, cut loss di TPIA. Besoknya untung di DSSA, cut loss lagi di TPIA. Terus untung gede lagi tadi di TPIA, cut loss lagi di TPIA. Nah, kalau yang CDIA sama CDIA dan Petro saya nggak pernah gubris. Jadi kalau dia mau naik turun, it's not even in my screen. Jadi I don't really care. Bumi, hmm, Fani, Fani emitennya sih tahanin terus sih. Cuman saya cenderung masih dia kayaknya ikutin fundamental. Lanjut, cepat aja ya. Set, set. Kok hilang? Aduh, kok hilang ya tadi? Input sih. eh Mana tadi? Bisa kontrol Z aja nggak sih? Oh bisa, dividen. Hmm, Gimana cara hitung itu ya? Hmm, RP ya. Lah, tuan MKO, ARB. Udah lah ya, capek ya. Dan for sure, sih. If I have to bet, kalau saya ya, kalau saya dibilang, eh eh if I only can pick one stock, I'm going to pick CD, kayak gitu. Karena enggak begitu terkontaminasi, emitennya belum campur tangan, karena kalau kita lihat ini masih PVP, retail versus retail, dan average. Dikala rata-rata orang menunda right issue, sini tetap melakukan right issue jumbo, dan sini mengatakan, oh, gua standby buyer, Petrosi. Kalau nggak ada duit, gua makan semua. Dan artinya average dia akan di harga goceng. Lu beli satu kali lebih mahal daripada dia, dengan betting Pak PP sehat-sehat, dengan betting eh, Pak PP terus berusaha berjuang, I think sini could make a turnaround story. Karena batu baranya new. Gue ngerti fundamental nih, kan saya datang RUPS offline. Temu ownernya gitu kan, udah semi insider. Pak, ini gimana Pak? Ayo Pak, saya udah miskin Pak, tolong Pak. Oke, gini Heng. Lu mau main ke tambang kita? Oh, boleh Pak. Saya tidak pernah main ke tambang. Tapi di Kalimantan jauh loh. Nggak apa-apa Pak. Saya pemegang saham yang baik. Saya mau lihat. Eh, Poinnya adalah, ya tapi ya susah lah ya. Kamu kalau ngomong sama emiten, pasti bagus. Karena kan mereka akan, iupnya banyak, iupnya ada 4, baru beroperasi 2, baru mulai beroperasi. Jadi nanti akan terefleksi di dalam laporan keuangannya. Jadi ini perusahaan beneran baru mau start untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, satu iup aja mahal. Terus mereka bangun jalan, jalan, jalan apa itu ya? Yang penting infrastrukturnya lah dari tol, hailingnya kayak gitu kan. Nunggu sampai tahu hailing. Terus lihat Google Maps gitu. Wow. Terus ya intinya, ya nggak ada yang peduli fundamental. Yang penting Pak Pepe beli goceng gitu kan.
Nah, kalau lu percaya, ini mungkin the next, I bet ini the next Petro. Jadi story-nya itu lumayan mirip. Tapi, nah ini tapi ya, semoga ada yang bisikin kayak gitu. Ini semoga ada yang bisikin gitu. Pak, kata Hengki begini, Pak. Menurut saya, Pak, menurut saya, Bapak keluar nih BRPT MSCI, keluar nih BPIA MSCI, keluar nih cuan dan brand MSCI. Nah, MSCI pasti sensi, Pak. 2 tahun dia nggak akan masukin barang ini dulu. Dia akan review dulu free floatnya, Pak. Dia akan sensi. Nah, kalau Bapak pilih Petro, Petro floatnya banyak, Pak. Retailnya banyak. Ini jangan Pak digoreng susah berat. Sini Pak. Sini retailnya dikit Pak. Saya janji saya hold Pak sampai MSCI Pak. Saya nggak akan jual. Nah kalau saya jadi Pak BB, mending saya daripada saya ngurus yang sibuk, yang retailnya banyak, ya udah gue sidewaysin 1 tahun, MSCI-nya keluar, free float-nya beres, retailnya udah ampun, keluar, udah dapat barang murah. Baru 2 tahun lagi gue goreng. Nah untuk sementara waktu, gue gorengnya sini. Kalau gue jadi Pak PP, masalahnya gue bukan jadi Pak PP. Gue jadi Pak PP, dipanggil keluarin tadi berapa? 40T untuk beli balik TPA, mungkin gue kencing di celana kayak gitu. Seperti gitu. Mungkin itu aja untuk kita hari ini. Saya capek lagi sampai belakang udah merah-merah semua. Seperti foto saya, jadi saya malas lihat. eh 2 jam lah kita call ya gitu. So before I make my closing, before I end this itu, ya, I would like to humble myself lah gitu ya kan, to apologize to everyone. Although ya aku udah ngerasa doing my best, but my best is not enough, and I hope you guys forgive me. Jadi mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Kalau masalah, wah nanti gue tinggalin, udah habis-habis itu, you don't have to worry at all kayak gitu. eh Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita tetap mau bilang tetap semangat, tapi saya aja kurang semangat. Tapi ya, kita apa adanya, tetap fight sebisanya. Ya, let's see lah. Live to fight for another thing. That's all from me. Selamat malam semuanya. Selamat Anda besok tidak tambah miskin karena bursa kita nggak buka. Dan selamat malam, selamat istirahat, dan happy weekend. Recording stopped.